Selamat pagi, selamat bertemu lagi buat anak-anak kelas 7. Hari ini kembali kita bersama bertemu dalam satu pembelajaran matematika dalam topik atau materi yang baru, persamaan linier satu variabel, biasa disingkat dengan PLSV. Ya, pertemuan ini merupakan pertemuan kita yang ke-16 selama masa pandemik dan merupakan pertemuan yang pertama untuk materi PLCP. Ya, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak Guru mengharapkan kepada kalian sekalian bahwa kalian telah mengabsenkan diri melalui WA grup masing-masing kelas yang dipandu oleh wali kelas kalian masing-masing. Untuk itu, kepada seluruh peserta didik kelas 7, Bapak Guru berharap kalian tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran hari ini dan seterusnya. Meskipun kalian harus melakukan pembelajaran di rumah masing-masing, tetapi semangat untuk terus mau maju di dalam proses pembelajaran kiranya terus anak-anak miliki. Hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan materi baru, persamaan linier satu variabel atau biasa disingkat dengan PLSV. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, pagi yang indah ini Tuhan, kami datang menghadap tahta kekudusan-Mu, mengucap syukur berterima kasih padamu karena kasih dan rahmat-Mu yang terus begitu besar bagi kami sekalian. Kekuatan kesehatan masih kami miliki dan kami mengharapkan daripadamu semangat untuk terus mau belajar mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh ibu dan bapak guru kami, meskipun kami hanya melakukannya dari rumah masing-masing. Untuk itu Tuhan, penuhi kami dengan terang Roh Kudus-Mu, akal budi hikmat bahkan kepintaran, untuk kami boleh mengerti dan boleh kami pakai di dalam mengikuti pembelajaran hari ini, sehingga semuanya boleh terjadi dan hanya seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Berkati kami semua Tuhan, berkati Bapak Guru, berkati anak-anak sekalian yang mengikuti pembelajaran di rumah, bahkan jika didampingi oleh orang tua masing-masing, semuanya Tuhan kami bawa ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau akan memimpin menyertai kami semuanya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Ini kami yang datang berserah dan bermohon, ampuni salah dosa kami Tuhan, sampai mendengarkan kami. Dalam kemurahan Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, persamaan linier satu variabel hari ini merupakan pertemuan yang pertama buat anak-anak peserta didik kelas 7 SMPS Katolik Resmundi Pemala. Ya, sebenarnya PLCV ini sudah kalian dapat di SD yang lalu, tetapi belum diarahkan dengan penuh baik. Ya, untuk itu kepada anak-anak sekalian mohon memperhatikan pembelajaran hari ini dengan baik. Persamaan linier satu variabel. Ada kata satu variabel, berarti ada satu variabelnya. Ya, kita lihat bagaimana maksudnya. Arahan atau materi-materi yang kita pelajari hari ini yaitu petanya, arahan materi, pernyataan kalimat terbuka dan kalimat tidak terbuka, mengenal PLCV, bentuk setara dari PLCV. Kita akan menyelesaikan soal-soal PLCV dan nanti ada tugas dari Bapak Guru yang kalian akan upload melalui classroom kalian masing-masing. Untuk itu, mari kita lihat tentang pembelajaran PLCV hari ini. Kompetensi dasar dalam pembelajaran hari ini yaitu kompetensi 3.6. Untuk kompetensi pengetahuan, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel dan penyelesaiannya.
Untuk kompetensi dasar bidang keterampilan, anak-anak dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Indikator yang diharapkan dalam pembelajaran materi persamaan linear satu variabel yaitu anak-anak dapat mengenali PLCV dalam berbagai bentuk dan variabel. Kemudian juga anak-anak dapat menentukan bentuk setara dari PLCV dengan cara kedua ruas ditambah atau dikurangi, bahkan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Dan yang terakhir, kalian dapat menentukan penyelesaian PLCV. Tujuan dari pembelajaran yang diharapkan dalam materi PLCV ini, anak-anak dapat memahami konsep pernyataan, kemudian dapat mengidentifikasi pernyataan pada persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang berikut dapat memahami konsep kalimat terbuka pada persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Dan terakhir, anak-anak dapat menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Kita lihat yang pertama, pernyataan dan kalimat terbuka. Pernyataan, tentukanlah nilai kebenaran dari suatu kalimat berikut. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Tentu anak-anak mengetahui semua bahwa itu adalah benar. Begitu pula dengan SMPS Rexmundi Pomala itu berada di desa Pelambua. Tentu pernyataannya juga benar. 5 lebih besar dari 2. Tentu juga pernyataannya benar. Matahari terbit dari selatan. Anak-anak, ingat semua pembelajaran IPA di SD yang lalu bahwa sudah diberikan pemahaman tentang terbitnya suatu matahari itu selalu dari arah selatan atau apa? Tentunya dari utara. Jadi salah pernyataannya. Tugu Monas terletak di Pomala, ya juga salah di Jakarta ya. 5 tambah 3 10 juga pernyataannya salah. Jadi ada 3 untuk pernyataan yang benar dan ada 4 pernyataan yang 3 juga pernyataan yang salah. Jadi kalian bisa melihat bahwa suatu pernyataan itu bisa dikatakan benar jika memang pernyataan itu benar, dan jika salah tentu pernyataan itu memang salah. Kemudian pernyataan itu merupakan kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, benar atau salah. Jadi kalimat pernyataan itu kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Artinya kalau dia benar ya benar, kalau salah ya salah. Jadi itu kalimat pernyataan. Kita lihat untuk tentukan nilai kebenaran dari kalimat berikut. Buah durian rasanya manis sekali. Ahmad adalah anak yang pandai. Makanlah makanan yang bergizi. Anak itu wajahnya sangat tampan. Belajarlah yang rajin agar naik kelas. Dari 4 kalimat yang diberikan, ternyata ini merupakan bukan pernyataan. Kenapa? Berikut kalimat terbuka. Jawablah kalimat berikut ini. Pomala itu terletak di provinsi X. Jika X ini kita ganti dengan Sulawesi Tenggara, pernyataan ini jadi benar. Jika X ini kita ganti dengan Kolaka, maka salah. Tidak ada provinsi Kolaka.
15 kurang Y sama dengan 8. Jika Y ini kita ganti dengan 4, maka tetap ini pernyataan salah. Kalimat terbukanya salah. Y kita ganti dengan 7, itu jadi benar. Sehingga kepada anak-anak sekalian, dapat kita menyimpulkan bahwa kalimat terbuka itu merupakan kalimat yang memuat variabel dan belum diketahui nilai kebenarannya. Kalimat yang memuat variabel dan belum diketahui nilai kebenarannya. Kemarin berbicara tentang bilangan aljabar, ada kata variabel. Variabel adalah peubah atau pengganti. Jika Y ini kita ganti dengan nilai 7, maka pernyataan 15 kurang 7 sama dengan 8 itu menjadi benar. Tapi kalau kita ganti Y ini dengan nilai 4, 15 kurang 4 sama dengan 11. Jadi pernyataannya salah. Sekarang kita akan mengenal apa itu PLCV, persamaan linear satu variabel. Kita lihat, P-nya itu adalah persamaan, L-nya itu adalah linear, SV satu variabel, P itu dihubungkan dengan tanda sama dengan. Jadi kata tanda P ini kita selalu menghubungkan dengan tanda sama dengan. L itu linear. Linear maksudnya variabelnya itu berpangkat 1. Kalau dia lebih dari 1, misalnya 2, itu bukan lagi persamaan linear, tetapi itu merupakan persamaan kuadrat kalau misalnya 2. Kemudian SV satu variabel, yaitu sudah dikatakan satu variabel, berarti hanya mempunyai satu variabel saja, satu pengganti saja. Sehingga anak-anak sekalian, dari keterangan tadi dapat disimpulkan bahwa PLCV itu merupakan kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel yang berpangkat 1. Jadi keterangan untuk PLCV itu merupakan kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel yaitu berpangkat 1. Bentuk umum dari persamaan linear satu variabel yaitu AX ditambah B sama dengan 0. Tetapi syaratnya bahwa nilai A itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, kita lihat contohnya. 2Y kurang 3 sama dengan 5. 2Y kurang 3 sama dengan 5. Sekarang ada yang sama, 3 sama dengan 5. Tapi kita lihat PLCV ini dihubungkan dengan tanda sama dengan. Kemudian dalam contoh soal ini ada variabel Y. Variabel Y ini pangkatnya hanya 1, sehingga tidak perlu ditulis. Contoh soal, tentukan yang merupakan PLCV dan berikan alasannya. Anak-anak, nanti kalian latih di rumah. Misalnya sekarang ada 10 contoh yang guru berikan. Anak-anak tentukan mana di sini yang merupakan PLCV. Jika anak-anak mengatakan bahwa itu adalah nomor 1, itu merupakan PLCV, jadi anak-anak sekalian harus memberikan alasannya. Kenapa X tambah Y tambah Z itu sama dengan 10 dikatakan
merupakan persamaan linier satu variabel dan seterusnya. Ya, kita lihat anak-anak dalam contoh soal untuk PLCV. Sekarang caranya dengan menyelesaikan PLCV dengan substitusi, memasukkan nilainya, yaitu mengganti variabel dengan bilangan yang sesuai sehingga persamaan tersebut menjadi kalimat yang benar. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan Y tambah 2 sama dengan 5. Jika Y merupakan variabel pada bilangan asli, maka tentukan nilai Y-nya itu berapa supaya ditambah dengan 2 hasilnya sama dengan 5. Kita lihat, jika Y diganti dengan bilangan asli, maka Y sama dengan 1, itu kalimatnya salah. Y-nya 2 juga kalimatnya salah. Y-nya 3 merupakan kalimat yang benar. 3 ditambah 2. Ternyata untuk Y sama dengan 3, persamaan Y tambah 2 sama dengan 5 menjadi kalimat yang benar. Jadi himpunan penyelesaian dari Y tambah 2 sama dengan 5 itu adalah 3. Ingat, untuk menuliskan himpunan penyelesaian kita menggunakan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Di dalamnya baru kita isi nilai. Ya, kita lihat contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan di bawah ini dengan cara kalian menyelesaikannya menggunakan cara substitusi. Ada 10 soal. Nanti kalian latihan dengan mensubstitusi, memasukkan nilainya. Bentuk yang setara dengan PLCV. Perhatikan. Misalnya X kurang 3 sama dengan 5. Jika nilai X ini diganti dengan 8, maka pernyataan itu menjadi 8 kurang 3 sama dengan 5. Itu benar. Jadi penyelesaian dari persamaan X kurang 3 sama dengan 5 adalah X sama dengan 8. Perhatikan contoh kedua. 2X kurang 6 sama dengan 10. Cara mengerjakannya misalnya begini. Kedua ruas persamaan A dikalikan 2. Jika X diganti dengan 8, maka 2 kali 8 sama dengan 16 kurang 6 sama dengan 10. 2 kali berapa dikurang 6 sama dengan 10. 2 kali berapa kurang 6 sama dengan 10. Kedua ruas persamaan A dikalikan dengan 2. Jika X diganti dengan 8, maka persamaan menjadi 2 kali 8 kurang 6. 2 kali 8 sama dengan 16, kurang 6 sama dengan 10. Pernyataannya benar. Jadi untuk menyelesaikan persamaan 2X kurang 6 sama dengan 10, X-nya itu harus diganti dengan 8. X tambah 4 sama dengan 12. Kedua persamaan ruas dari tadi di atas itu ditambahkan dengan 7. Jika X diganti dengan 8, maka 8 tambah 4 sama dengan 12. Pernyataannya jadi benar. Jadi penyelesaian persamaan X tambah 4 sama dengan 12, X tambah 4 sama dengan 12 adalah X sama dengan 8. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa bentuk setara dari PLCV adalah bahwa dua persamaan atau lebih dikatakan setara atau ekuivalen jika mempunyai himpunan penyelesaian yang sama dan dinotasikan dengan tanda panah muka dan belakang.
jika dia mempunyai himpunan penyelesaian. Suatu persamaan dapat dinyatakan ke dalam persamaan yang ekuivalen dengan cara menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Berikut mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Jadi cara mengerjakannya, yang pertama kedua ruasnya ditambah dengan bilangan yang sama, baik yang sebelah kiri maupun yang sebelah kanan. Kemudian juga anak-anak cara mengerjakannya harus mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Kita lihat maksud dari penjelasan tadi. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 4x kurang 3 sama dengan 3x tambah 5. Jika x variabel pada himpunan bilangan bulat, maka penyelesaian dari soal 4x kurang 3 sama dengan 3x tambah 5, x-nya itu berapa supaya kalimat menjadi benar. 4x kurang 3 sama dengan 3x tambah 5. Dibilang tadi 4x kurang 3 sama dengan 3x tambah 5. Dibilang yang pertama bahwa ditambahkan kedua ruasnya ditambahkan 3. Lawan dari negatif 3 adalah positif 3. Kalau di sini negatif 5 berarti positif 5. Di kanan juga ditambah 3 sehingga utangnya 3, uangnya 3 habis, di kiri sisa 4x. Di sebelah kanan menjadi 3x tambah 5 tambah 3 atau 3x tambah 8. Sekarang kita lihat, berarti nilai 4x sama dengan 3x tambah 8. Lawan dari 3x adalah negatif 3x. Jadi 4x kurang 3x sama dengan 3x kurang 3x tambah 8. 4x kurang 3x sisa x. 3x kurang 3x 0 ditambah 8 sama dengan 8. Jadi nilai x ini 4x kurang 3x sama dengan x itu sama dengan 8. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan 4x kurang 3 sama dengan 3x tambah 5 adalah 8. 3 cara untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel, yaitu yang pertama dengan substitusi, memasukkan. Kemudian dengan penyelesaian bentuk setara atau ekuivalen. Dan yang terakhir dengan mengumpulkan suku-suku yang sejenis. Kita lihat, dengan mengumpulkan suku-suku yang sejenis, langkah-langkahnya: kelompokkan suku yang sejenis. Jika suku sejenis dibeda ruas, dipindahkan agar menjadi satu ruas. Jika pindah ruas, maka tandanya berubah, positif menjadi negatif atau sebaliknya. Jadi variabel hingga itu sama dengan konstanta yang merupakan penyelesaian. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 4x kurang 3 sama dengan 3x tambah 5. Jika x variabel pada himpunan bilangan bulat, tentukan berapa nilai x-nya. Penyelesaiannya dengan cara yang ketiga. 4x kurang 3 sama dengan 3x tambah 5. Lihat, yang pertama adalah negatif 3 dan 3x. 4x dan 3x itu sejenis. Negatif 5, negatif 3 dan positif 5 juga sejenis. Sehingga dari soal tersebut kita bisa menuliskan bahwa 4x
kurang 3x, karena tadinya nilainya positif, pindah ke kiri menjadi negatif, sama dengan positif 3 yang dari sebelah kiri pindah ke kanan menjadi positif. Negatif 3 sebelah kiri pindah ke kanan jadi positif. Jadi 4x kurang 3x sama dengan x. 4x kurang 3x sama dengan x. 3 ditambah 8 sama dengan 3 tambah 5 sama dengan 8. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan 4x kurang 3x tambah 5, jika x kita ganti dengan nilai 8, maka pernyataan ini menjadi pernyataan atau kalimat yang terbuka atau tertutup. Sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Tentukan himpunan penyelesaian PLCP di bawah ini dengan cara kedua atau ketiga. 2A tambah 1 sama dengan A kurang 3. 12 tambah 3A sama dengan 5 tambah 2A. Jadi 10 soal ini kalian juga latih untuk kerja di rumah. Untuk itu kepada anak-anak bahwa latihan yang tadi, soal yang tadi itu kalian tetap mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh kami selaku Bapak Guru untuk kalian jawab soal atau tugas PR kalian dan kalian menguploadnya di Google Classroom kalian masing-masing. Untuk itu caranya anak-anak harus mendownload dan menginstal di HP kalian melalui Play Store, yaitu aplikasi Google Classroom, dan bergabung di kelas masing-masing dengan mengetik. Untuk kelas 7A, jika ingin join dengan Google Classroom, yaitu Z4 KZ Ki 37. Untuk kelas 7B 232 KKGA. Dan akhirnya kepada seluruh anak-anak sekalian bahwa anak-anak mengerjakan soal pada Classroom matematika sesuai dengan kelas masing-masing peserta didik. Akhirnya Bapak Guru mengucapkan terima kasih dan salam sehat. Selalu hidup mengikuti protokol kesehatan, yaitu selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Jika keluar rumah menggunakan masker, dan selalu jaga jarak dengan orang-orang lain di luar rumah, dan kita bersama-sama bisa memutus perkembangan atau rantai-rantai perkembangan kehidupan COVID-19. Pada seluruh peserta didik, tetap semangat untuk terus mengikuti pembelajaran meskipun pembelajaran itu kalian lakukan hanya dari rumah masing-masing. Tapi kalian tetap semangat. Sekali lagi semangat.